Selamat datang di Remeh Temeh. Banyak hal di dunia ini yang terjadi karena akibat dari sesuatu. Begitu juga flexing. Tapi apa ya kira-kira penyebab orang-orang pada doyan flexing? Nah, kali ini gue bakal ngebahas tentang flexing. Mulai dari apa itu flexing, penyebabnya, sampai cara biar kita nggak ikut-ikutan flexing kayak yang lain. Oke, kalau gitu gue mulai dari pertanyaan, apa itu flexing? Belakangan ini istilah flexing memang makin populer dan makin banyak dipakai buat ngegambarin orang-orang yang suka pamer. Belum lagi era-era Crazy Rich, Sultan, atau apalah sebutannya, yang di dalamnya berisi konten pamer atau menunjukkan sesuatu. Kalau lu ngikutin, tiap saat tuh ada aja berita yang berhubungan dengan flexing. Nah, yang baru-baru ini udah tentu kasus anak pejabat pajak yang lagi rame. Bukan cuma kasus penganiayaan aja yang dibahas, tapi latar belakang pelaku yang dikulik sama netizen. Mulai dari keluarga sampai sosmednya. Nah, dari situ kita tahu bahwa ternyata si pelaku suka flexing harta bapaknya. Oke, gue lanjutin soal pengertian flexing. Jadi istilah flexing sendiri sebetulnya berawal dari bahasa gaul masyarakat kulit hitam buat nunjukin keberanian atau pamer. Di tahun 1990-an lah. Istilah ini muncul di lagu It Was a Good Day dari rapper Ice Cube pada tahun 1992. Seiring waktu, banyak yang menggunakan istilah flexing untuk menunjukkan orang yang suka pamer kekayaan, walaupun kekayaannya bohongan. Terus makin kesini lagi, istilah flexing mulai sering orang-orang pakai secara umum buat nyebut mereka-mereka yang doyan pamer harta atau pencapaian, terlepas dari hal tersebut benar atau bohong. Nah, terus kata Profesor Renal Kasali, dilihat dari sudut pandang marketing nih, flexing adalah bagian dari strategi marketing buat nyiapin image kaya supaya targetnya percaya. Nah, inilah yang pada akhirnya jadi lifestyle sekaligus modus untuk menarik perhatian orang lain. Terus kenapa sih alasan utama orang-orang tuh suka flexing? Nah, menurut psikolog Indah Sundari Jayanti, perilaku flexing bisa muncul akibat kebutuhan akan eksistensi diri, apalagi dengan hadirnya media sosial. Selain itu, flexing juga bisa muncul akibat adanya ketakutan akan penolakan dan faktor kepribadian, misalnya kayak kurang percaya diri. Tapi, perilaku ini nggak bisa langsung ujuk-ujuk kita kaitkan sama gangguan psikologis ya. Nanti dulu. Di sisi lain, dosen psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dewi Ilma Antawati juga mengungkapkan bahwa flexing bisa berkaitan dengan rasa nggak aman atau insecurity, sehingga ada dorongan buat memamerkan apa yang menurutnya unggul ke orang lain. Itu tadi menurut para ahli ya. Mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang melakukan flexing juga biasanya ingin membangun kesan di hadapan orang lain atau nunjukin status sosial dengan pencapaian-pencapaian yang dia punya. Terus wajar nggak sih orang-orang pada flexing? Faktanya di era medsos kayak gini, siapa sih yang nggak suka pamer sesuatu ke orang lain? Flexing di sini konteksnya bukan cuma harta ya. Bisa aja kayak nunjukin lagi makan apa, jalan-jalan kemana, atau nunjukin pencapaian kita di LinkedIn dan sebagainya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah flexing ini merugikan orang lain? Jawabannya tergantung. Ya tergantung gimana lo ngelihatnya dan menanggapinya. Yang jelas kalau udah berlebihan, mungkin banyak yang terganggu sama perilaku flexing ini. Tenang-tenang. Kalau di sekeliling lo doyan flexing dan tindakannya udah cukup berlebihan, ada beberapa hal yang bisa lo lakukan untuk menghindarinya. Pertama, kalau hubungan kita sama orang yang suka flexing itu cukup dekat, kita bisa mencoba mengingatkan dia buat nggak terus-terusan flexing. Karena di satu sisi, itu bisa membuatnya lama-lama memaksakan diri untuk terus-menerus pamer, padahal itu di luar kemampuannya. Di sisi lain, flexing juga bisa membuat orang di sekitarnya ngerasa nggak nyaman dan akhirnya malah ngejauhin dia. Kedua, cara yang paling efektif untuk menghadapi orang-orang yang suka flexing adalah ya cuekin aja. Soalnya salah satu tujuan orang-orang flexing ya untuk dapat perhatian dari orang lain kan. Terus pertanyaan terakhirnya adalah, apakah flexing akan selalu negatif? Kalau merujuk dari penjabaran tadi ya, flexing itu sebetulnya nggak selamanya buruk dan masih tergolong normal gitu. Mau pamer harta, mau pamer pencapaian di dunia kerja, ya silakan aja. Tapi harus ada value atau insight yang bisa dibagiin gitu. Kalau nggak ada, bahkan udah sampai tahap ngerugiin diri sendiri dan orang lain, mungkin flexing akan jadi racun buat diri lo. Masih banyak kok cara lain untuk dapet perhatian orang. Banyak cara untuk bisa terlihat keren tanpa harus pamer. Lagian, udah banyak kok contohnya. Paling bener kita belajar dari kesederhanaannya Mark Zuckerberg deh, atau para real sultan lain
lainnya, biar orang lain aja yang menilai kita, nggak usah kita yang susah-susah flexing. Pikir 2 kali deh kalau lo mau flexing, kira-kira manfaatnya apa buat lo dan orang lain. Kalau tujuannya emang bikin orang lain iri sih, berarti emang bener ada yang salah sama mental lo. Biasain hidup sederhana mulai dari sekarang, dijamin deh orang bakal lebih respect sama lo dalam kondisi apapun. Terakhir gue cuma mau bilang kalau nggak perlu pamer ini itu untuk dapat perhatian orang, cukup tingkatin moral dan nilai diri lo, niscaya orang akan angkat topi untuk semua perilaku lo.